Kamu suka kimia? Kamu suka fisika? Kamu suka matematika? Tapi kamu masih bingung mau masuk kemana? Nah, masuk teknik kimia saja. S1 Teknik Kimia Universitas Riau merupakan program studi yang mempelajari teknologi perancangan pabrik. Pabrik yang dirancang dapat berupa pabrik kimia, bioproses, makanan, dan masih banyak yang lainnya. Hampir seluruh pabrik yang ada di dunia dirancang oleh sarjana teknik kimia. Kira-kira bagaimana ya rasanya menjadi anak teknik? Yuk cek videonya. Kak, mau nanya dong. Iya. Alasan kakak memilih teknik kimia apa ya kak? Oh, jadi alasan saya memilih teknik kimia dulu itu saya punya cita-cita untuk membuat dunia menjadi lebih baik dengan membuat barang yang lebih ramah lingkungan untuk masyarakat kita. Nah, banyak bahan-bahan di barang yang kita gunakan tuh sebenarnya dapat memberikan dampak buruk pada kita karena ya yang seperti tadi kan. Nah, saya memiliki cita-cita untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita saya adalah dengan masuk ke dalam teknik kimia. Dalam teknik kimia, saya belajar bagaimana cara membuat produk dari awal sampai akhir hingga layak untuk disebarkan ke konsumen. Nah, jadi karena itu alasannya. Oh, dari cerita kakak itu, menurut kakak teknik kimia itu sulit ya kak? Sebenarnya kalau dibilang sulit, tidak begitu sulit. Teknik kimia memang sulit, namun kalau kita barengi dengan niat dan usaha kita bisa kok melewati teknik kimia ini. Setelah kakak melewati, apa yang kakak rasakan? Suka duka kakak gimana sih? Kalau dukanya mungkin ya karena tugasnya ya yang deadline-nya itu terlalu mepet. Jadi manajemen waktu saya itu jadi kayak berantakan banget karena tugas-tugasnya yang terlalu mepet 1, 2, 3. Tapi ada sukanya. Kalau sukanya di teknik kimia S1 Unri ini, nah kekeluargaan di S1 teknik kimia ini kuat banget. Jadi meskipun tugasnya ini banyak kayak berkumpul ini, saya masih bisa dapat melaluinya. Gitu. Wah, keren sekali. Emang bener itu terjadi ya kak? Bener dong, kalian nggak percaya, makanya masuk dengan kakak di S1 Teknik Kimia Unri. Nah guys, karena durasi videonya masih banyak, yuk ikutin aku menjadi anak teknik kimia Universitas Riau dalam sehari. Yuk! Nah, mata kuliah pertama di hari ini adalah mikrobiologi dasar di gedung petrokimia. Nah, apa sih itu mikrobiologi dasar? Mikrobiologi dasar adalah mata kuliah yang mempelajari tentang mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan lain-lain. Yuk ikutin aku! Nah, jadi kelas mikrobiologinya sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan kelas kimia organik di gedung C. Jarak gedung C dan petrokimia ini sebenarnya tidak terlalu jauh, cuman karena kita akan sampai sore di gedung C dan takutnya nanti akan sepi orang-orang di gedung petrokimia ini, jadi kita bawa aja motornya ya. Nah, jadi ini udah jam 12 dan aku lagi nunggu kelas berikutnya yaitu kelas kimia organik dan lagi nunggu azan zuhur. Nah,
sebelum kelas berikutnya dimulai, aku mau sharing-sharing nih tentang teknik kimia. Sebenarnya teknik kimia ini sulit nggak sih? Nah, menurut aku pribadi, teknik kimia untuk semester 1 dan semester 2 ini masih tergolong aman karena banyak mata kuliah pada semester 1 dan semester 2 ini masih berkaitan dengan materi-materi SMA seperti fisika dasar, kimia dasar, dan fisika teknik. Dan ini masih materi ini pure banget, masih mirip banget dengan materi-materi SMA. Dan kalau aku pribadi, mata kuliah kesukaan aku itu adalah bahan konstruksi teknik kimia dan kimia organik. Kenapa? Nah, kalau di bahan konstruksi teknik kimia ini kita mempelajari tentang cara pembuatan logam, polimer dalam industri. Nah, jadi kita dikenalin ada rupanya logam-logam yang digunakan itu bukan cuma besi loh, bukan besi, tembaga. Ada banyak lagi logam-logamnya. Ada yang logam yang dikhususkan untuk tahan api pada suhu 7000 derajat Celcius. Nah, ada besi yang, ada logam yang lentur, ada yang cocok untuk ini. Ada polimer yang bisa tahan panas, ada yang mirip kacanya begitu. Nah, kemudian kalau kimia organik, kenapa aku suka? Karena kalau di kimia organik ini kita mempelajari tentang cara pembuatan barang dalam sehari-hari kita, seperti deterjen, seperti minyak, sabun. Nah, itu tuh pembuatannya itu menggunakan materi-materi di kimia organik. Kemudian kalau mata kuliah yang aku tidak suka sebenarnya bukan mata kuliah sih, tapi lebih ke lapraknya. Nah, jadi untuk di semester 1 dan di semester 2 ini masih tergolong mudah sebenarnya lapraknya ya. Di semester 1 ini cuman fisika dasar. Nah, fisika dasar ini mudah ya. Nah, di semester 2 nih baru mulai-mulai yang namanya begadang, yang namanya tipes. Nah, ini baru mulai-mulai. Di semester 2 ini ada mata kuliah, ada praktikum kimia dasar dan fisika teknik. Nah, di kimia dasar ini yang lumayan rumit, mungkin agak shock dikit. Nah, karena kalau di kimia dasar ini kita nih ada mengadakan revisian, dan itu revisiannya selalu di H+2. Nah, sebenarnya bisa aja sih terkejar, masih bisa tidur juga. Cuman kalau misalnya kita buat laporannya itu dari H+1 sesudah praktikum, itu pasti bakal mati. Soalnya saya pernah buat laporan praktikum setelah H+1 praktikum, dan itu saya pada hari itu benar-benar cuma tidur 1 jam karena tidur waktu. Nah, kira-kira gitu deh yang saya kurang suka, cuman saya bisa lewati. Nah, kemudian kalau misalnya saya lagi di keadaan rendah, lagi tidak semangatnya untuk kuliah, itu saya gunakan apa sih? Nah, kalau aku pribadi, aku ada kata-kata mutiara yang selalu aku dengar, yang selalu aku ingat untuk memperkuat saya untuk melewati ini. Nah, jadi kata mutiara itu aku dapat dari dosen pengampu saya pada mata kuliah fisika teknik. Nah, terima kasih Pak Yohanes. Nah, jadi kata-kata mutiaranya itu adalah pelaut hebat tidak pernah lahir dalam lautan. Yang artinya itu meskipun orang-orang hebat yang kita lihat itu tidak pernah langsung instan, langsung hebat seperti itu. Mereka pasti melakukan prosesnya. Tidak ada jalan yang mulus tiba-tiba sampai menjadi orang yang hebat. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau misalnya merasa kalian tidak pantas, kalian merasa kurang, kalian merasa kok aku nggak bisa kayak orang ini, kok loh orang ini kok hebat banget, kok aku nggak hebat. Nah, kalian jangan merasa buruk untuk diri kalian sendiri. Kalian itu semua itu ada prosesnya. Kalau kalian mau hebat, kalian lewati aja. Dan saya yakin kalau kita sudah melewati semua itu, ketika kita sudah melewati semua tantangan untuk rintangan untuk menjadi orang hebat tersebut, kita pasti bisa Pak jadi orang hebat tersebut. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi mungkin sekian sharing-sharing saya, dan sebentar lagi bakalan dimulai kelasnya. Jadi ayo kita tengok kelas kimia organik itu bagaimana. Yap.
하나, 둘, 셋, 넷. You just get my heart pumping every time that you hear around me. 노래 소리가 들려 나와. Yeah. 오늘 노래 calling you. I'm always so excited to meet you. 내 향기가 널 먼저 찾아가. Yeah. 눈 감아도 기억나게 어디 봐도 따라갈래. You're so delicate 거품 속에 숨었네. Oh, you make my heart melt away. You're softy 구름 같아 이건 말로 설명 못해 You got me 이미 우리 저기 멀리 높이 있네 항상 같이 have you right Ini udah jam setengah 5 dan kelas terakhir baru selesai jam segini. Nah, kira-kira begitu deh kalau misalnya sehari menjadi anak kimia. Memang setiap hari-hari itu kita selalu belajar, mendapat ilmu baru. Tapi bukankah tempat perkuliahan memang tempat kita untuk mendapatkan ilmu, bukan? Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk masuk Teknik Kimia Universitas Riau, bisa banget kok untuk masuk dan join ke kami. Bisa melalui jalur SNBP, SNBT, dan ataupun jalur mandiri. Oke, sekian untuk video kali ini. Dadah, bye-bye.